Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menempel pola ya pada kain jadi. Langkah yang dilakukan yang pertama yaitu melipat bahan atau jarit yang akan digunakan untuk membuat kain jadi. Yang pertama yaitu menentukan tinggi dari kain jadi sesuai dengan panjang dari rok atau panjang pola roknya. Kemudian diukur setengah lingkar panggul 1, setengah lingkar panggul 1 lagi, kemudian ditambah 15 cm. Ukuran ini kemudian digunakan untuk menentukan garis tengah belakang. Pada garis tengah belakang ini kemudian diberi garis jelujur, menggunakan garis jelujur renggang ya, dari atas ini sampai dengan bawah nantinya seperti itu. Nah, setelah menentukan lingkar panggul 1 ini ditambah 15 cm, nah ini kita dapatkan garis yang akan kita gunakan untuk melipat kain ya. Nah, ini ditentukan dari buruk kain. Hal ini dilakukan setelah kalian membiru pada bagian kiri dari kain jadi. Jadi sebelum ini dilipat, silahkan dibuat wiru terlebih dahulu seperti yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Lebar wiru yaitu 2,5 cm. Selanjutnya, setelah kita tentukan lipatan di sini, kita lipat, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini menentukan arah wiru, ini sudah dilakukan. Menyiapkan kain dengan wiron, jumlah lipatan wiron adalah 5 atau 7, kemudian melipat kain. Nah, ini kita lakukan pada tahap ini. Kain dilipat 2 dengan ukuran lingkar panggul 1 ditambah 15 cm. Lebar wiru adalah 2,5. Kemudian tepi kain wiron digeser ke atas 4 cm. Bagian bawah ini dilipat 4 cm di sini ya. Maaf, di sini 4 cm. Kemudian, nah ini berarti ini juga sama 4 cm. Kemudian selanjutnya adalah kita menempel pola yang sudah disiapkan. Pola yang sudah disiapkan yaitu pola rok atau untuk kain jadi, itu depan dan belakang polanya sama. Pola ini kita kutip bagian atasnya kira-kira sampai dengan panggul, itu nanti digunakan untuk membuat bayangan cermin di bagian atas di sini. Atau misalkan untuk lebih mudahnya, kupnatnya ini ya, pola dasar yang sudah dibuat, kupnat ini dipotong, kemudian untuk mencerminkan bagian atas kupnat yang di sini. Nah, setelah kita tempel polanya, cara penempelannya ini tengah belakangnya harus lurus ya. Jadi setelah dijelujur tadi, kita dapat menempel pola bagian belakang. Nah, ini setelah langkah ketiga ya. Ini digunakan jelujur renggang pada bagian keliling, sisi kanan dan sisi kiri, kemudian bagian kupnatnya. Nah, seperti ini gambarnya ya. Setelah bagian pola belakang tertempel, kemudian kita lipat. Ya, kita lipat yang bagian kanan ini, dilipat ke kiri seperti ini. Langkah yang keempat, sisi kain sebelah kanan di sini dilipat ke arah pola TB.
menurut garis sisi pola. Jadi kita menentukan sesuai dengan sisi yang di sini. Nah, ini sisinya ini lurus. Kita tentukan sesuai dengan garis sisi bagian kanan, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ini dilipat ke kiri, kemudian kutip kub dan sisi garis pinggang. Ini ya. Jadi setelah dilipat menurut garis sisi pola, kemudian selanjutnya adalah meletakkan pola depan sebelah kanan, nanti kutip kub dan sisi pada garis pinggang. Sampai tahap yang ini. Nah, garis ini. Ini polanya, ini kita geser ke bagian kain jarit. Ya, kain jadi ini. Nah, kita geser polanya ke sini. Nah, ini ya. Jadi, hasil jadinya adalah seperti ini. Kemudian dikutip kubnat, ini kubnat, dan sisi. Gitu ya. Jadi, untuk pola bagian depan adalah seperti ini. Untuk depan itu polanya tidak menggunakan kubnat di bagian tengah muka. Jadi, berbeda dengan yang belakang. Kalau belakang kan tadinya ada garis kubnat di bagian belakang, yang bagian depan tidak ada. Kemudian sudut kain yang berlebihan, nah di sini, ini kan polanya sampai di bagian sisi sini. Nah, untuk yang bagian depan, ini berlebihan di bagian ini. Nah, ini harus dilipat di bagian dalam. Jadi sudut kain yang berlebih ini dilipat ke dalam sehingga diperoleh sudut B di mana akan dijahitkan elastik sekitar panjangnya 10 cm. Elastik yang digunakan jangan yang kaku, yang 3 cm, nanti susah untuk berjalan, jadi gunakan elastik yang lebarnya 2 cm saja untuk memudahkan pemakaian. Kemudian, nah ini dilipat ke dalam, hasil jadi lipatannya adalah seperti ini. Jadi ini akan memperoleh sudut B. Sudut B-nya di sini ya, di sini sudut B. Nah, setelah ini dilipat, maka kita akan mendapatkan hasil lipatan ini. Kemudian untuk bagian yang dijelujur, selain sisi, kita juga menjelujur bagian dari tengah mukanya. Jadi kita mendapatkan garis tengah muka untuk pola yang depan, kain jadi yang depan. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini tadi yang naik. Kemudian ini yang sudah dilipat, jadi lipatannya ada di dalam. Kemudian ini kita dapatkan garis tengah mukanya. Pola yang kanan seperti ini. Kemudian dilanjutkan menempel pola sebelah kiri. Ya, kita tempelkan pola sebelah kiri. Nantinya di sini, ya. Nah, sebelum kita tempelkan, langkahnya adalah sisi kain sebelah kiri tadinya sudah dilipat ya, yang dalam. Nah, ini kita lipat yang ada birunya. Nah, lipat yang ada birunya ini sesuai dengan garis sisi bagian kiri. Ini garis sisi pola dari panggul ke bawah. Nah, dari panggul ini, dari panggul ke bawah ini lurus, maka kita lipat ya. Di sini kita lipat, ini ya. Ini kain ini dilipat ke kanan. Hasil birunya nanti ada di bagian baik ya, kelihatan. Nah, ini kita lipat. Setelah dilipat, maka kita meletakkan pola depan sebelah kiri, kemudian kutip kub
dan sisi pada garis pinggang. Garis TM memotong garis wiru. Agar garis batas wiru tepat di TM, maka perlu dibuat wiru fantasi pada bagian bawah lipatan wiru. Dengan demikian, bagian berbentuk meruncing yang diselesaikan dengan tusuk kelim. Kemudian wiron bagian bawah harus tetap terlepas menyerupai kipas. Nah, wiron ini dibuat wiru fantasi, nanti sisanya dibuat wiru fantasi. Kemudian bagian yang wirunya tidak sama, maka diselesaikan dengan tusuk yang tidak terlihat di bagian baik ya. Jadi menggunakan tusuk kelim di sini. Nah, penempelan polanya, nah ini ya. Jadi ini setelah kita lipat, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, bagian wiru atas ini bisa sedikit digeser. Ini kan untuk bagian pinggangnya tidak sama ya. Ini bisa digeser sedikit ke sini sehingga nanti untuk tengah mukanya ada di bagian ini. Ini nanti digeser, kemudian tengah mukanya di bagian sini. Untuk polanya ditempel seperti ini. Ya, ini pola. Bagian kiri, depan bagian kiri ditempel. Kemudian tengah mukanya di sini tadi. Nah, ini agar memudahkan dalam kita nanti membuat wiru fantasi, maka bagian tengah muka bagian kiri juga dibuat jelujur renggang. Nah, setelah dijelujur renggang, baru kita tempel polanya bisa. Setelah itu, nanti kita buat wiru fantasi. Nah, sampai di sini dulu. Untuk video kali ini, silahkan nanti jika ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa menghubungi dosen pembimbing masing-masing. Nah, ini ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu sampai dengan tahap ini. Setelah tahap ini selesai, maka akan membuat wiru fantasi yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.